Halo Mina, hari ini kita akan membahas topik yaitu di atas langit masih ada langit. Olahraga pingpong adalah olahraga yang seru untuk dimainkan. Yang menjadikannya unik, olahraga ini dimainkan di atas meja dengan memakai raket dari kayu yang dilapisi dengan bahan karet. Cerita berfokus pada dua sekawan yang bernama Sugimoto dan Boko. Mereka adalah sekawan yang jago bermain pingpong dan juga berada dalam satu sekolah, yaitu SMA Katase. Sugimoto mempunyai sifat pendiam, judes, dan jarang tersenyum. Makanya orang-orang memanggilnya Smile. Sedangkan Boko adalah orang yang ceria tetapi sombong. Cerita diawali dengan Smile berlatih pingpong, sedangkan Beko malah membolos. Di sini pelatih pingpong SMA Katase, Koizumi Sensei, sedang memperhatikan Smile berlatih. Ia tersenyum puas yang mengisyaratkan telah melihat bibit unggul. Di sisi lain, Beko yang bolos berlatih malah berada di tempat rental pingpong yang bernama Tamura. Ada orang baru yang mampir ke tempat tersebut. Beko yang melihat kedatangannya langsung saja tanpa basa-basi mengajak berduel dengan taruhan kalau Beko menang, maka orang tersebut harus memanggil Beko dengan tambahan tuan. Jadi, Tuan Beko. Selama pertandingan, Beko selalu mempermainkan lawannya dan membuat lawannya seperti direndahkan. Dalam kemenangannya, Beko dengan sombongnya berkata, "Terlalu cepat 300 tahun bagimu untuk menantangku. Kerja keras tak ada gunanya tanpa diiringi bakat." Nenek tua pemilik rental ini pun berkata, "Jangan terlalu begitu Beko, nanti bisa tersandung." Keesokan harinya, Beko pun ikut berlatih. Smile bukanlah tandingan Beko, karena setiap berhadapan dengan Beko, dia selalu dalam kondisi terdesak. Belum sampai setengah hari latihan, Beko menghasut Smile menemaninya untuk memata-matai murid pertukaran pelajar dari Cina. Cina merupakan negara dengan pemain pingpong unggul. Tingkat provinsi di Cina tidak lebih dari tingkat nasional dari negara lain. Dengan menggunakan kereta api, Beko dan Smile meluncur ke SMA Sujido, sekolah tempat pemain Cina tersebut. Sesampainya mereka di depan gerbang, mereka langsung nyelonong masuk karena memang tidak ada penjaga yang sedang berjaga. Ternyata di aula olahraga tidak ada seorang pun, tetapi terdapat bola pingpong yang berserakan dan raket yang berada di atas meja pingpong. Itu mengindikasikan bahwa para pemain sedang melaksanakan lari. Sambil menunggu orang Cina dengan nama Kong ini datang, Beko dan Smile memutuskan untuk bertanding sebentar. Kong ternyata tidak ikut lari dan berada di atap. Suara pantulan bola pingpong yang dimainkan Beko dan Smile tadi sampai ke atap dan bisa didengar oleh Kong dan pelatih pribadinya. Kong dan pelatihnya menganggap bahwa yang dalam posisi bertahan sedang mengalah. Mendengar pantulan bola pingpong saja, Kong sudah bisa menganalisis pemain. Memang nih orang the next level. Karena penasaran dengan pemain dalam posisi bertahan ini, Kong memutuskan untuk melihat langsung pertandingan Smile dan Beko. Dan sudah bisa kita tebak yang bertahan tentulah Smile. Kong memecah keheningan dan berkata, "Mengalah itu tidak menghargai lawanmu." Kong mengajak Smile berduel,
Tetapi Pogo malah menggeser posisi Smile. Sebenarnya Gong tidak mau melawan Pogo, tapi atas bujukan pelatihnya akhirnya ia melawan Pogo. Di sini Pogo dihadapkan dengan teknik tingkat tinggi yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Diawali dengan kecepatan yang bervariasi, drive putaran cepat, drive putaran lambat, atau drive menukik, dan lain-lain. Jadi, Gong adalah tipe pemain yang memang handal dalam drive, jadi dia sulit dikalahkan. Disinilah Peko dibuat kalah telak 0-11 dan harus menerima kenyataan pahit bahwa di hadapan Gong dia adalah pemain tanpa kemampuan. Di lapangan, dia terbaring di lantai sambil menangisi kekalahannya. Dari sepenggal kisah ini, kita bisa mengambil hikmah. Janganlah kita menjadi pribadi yang sombong dan tinggi hati, karena di atas langit masih ada langit. Sekian dulu video kali ini, Mina. Untuk video berikutnya akan bertema orang sebatang kara yang ingin menjadi pahlawan.